pagi Bu Eka, apa kabar? Selamat pagi Bu Ati, alhamdulillah sehat Bu. Iya, pagi ini saya akan supervisi Bu Eka ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan coaching yang akan Bu Eka laksanakan. Nah, eh, jadi aspek penilaian atau rubrik penilaian yang akan saya lihat nanti pada percakapan coachingnya Bu Eka. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Yang kedua adanya pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga itu bagaimana Bu Eka dalam memberdayakannya. Yang mau dikembangkan dari Bu Eka kompeten akan Bu Eka munculkan nanti pada saat coaching. Sebenarnya kan kalau dari ketiga kompetensi itu kan penting semua ya Bu, itu saling berkaitan gitu. Ya sebenarnya sih pengennya ketiga-tiganya Bu. Ya, ketiga-tiganya ya. Pengennya Berarti gitu. Bagaimana kehadiran penuh. Yang kedua, Bu Eka mau melihatkan kompetensi tentang mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot ya. Berarti ketiga-tiganya yang mau Bu Eka kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti. Nah, spesifiknya, bagian mana yang ingin sekali Bu Eka munculkan dalam kegiatan nanti? Sepertinya kalau dari ketiga kompetensi tersebut, untuk saat ini prioritas saya yang ingin saya fokuskan itu sepertinya di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot gitu. Oh, memberikan pertanyaan berbobot ya. Yang ingin Bu Eka asah lah kayak gitu ya, atau yang mau dikembangkan, yang mau dikembangkan dalam kegiatan nanti. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan ini yang Bu Eka inginkan tercapainya kegiatan coaching ini seperti apa? Apa indikatornya yang menurut Bu Eka? Kalau dikaitkan dengan kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu ya, ya saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi saya, sehingga coachi saya tersebut mampu untuk mengidentifikasi masalahnya dan juga menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi coachi sendiri. Oke, jadi sukses atau tidaknya kegiatan coaching Bu Eka nanti kita lihat dari bagaimana coachi bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri sehingga dia bisa menyimpulkan oh ini solusinya gitu ya, seperti itu ya Bu Eka ya. Benar, Bu. Oke Bu Eka, kira-kira nanti dengan siapa Bu Eka akan melakukan coaching? Dengan rekan saya Bu Zeni, Bu. Oh, Bu Zeni. Ya, di sini saya akan mengamati ya nanti ya, saya akan observasi bagaimana kegiatan Bu Eka itu, proses kegiatan Bu Eka dalam menganggap mengemukakan agar Bu Zeni bisa menemukan solusinya. Oke, Bu Eka, terima kasih. Kita tunggu proses coachingnya. Baik, Bu. Makasih Bu Eka. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Zeni. Waalaikumsalam Bu Eka, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Zeni karena telah bersedia meluangkan waktu pada pagi hari ini. Nah, ini saya pengen ngajak Bu Zeni bincang-bincang sebentar. Waktunya nggak lama Bu, ya mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya Bu ya. Nah, kira-kira pada kesempatan percakapan kita kali ini, apa nih yang ingin Bu Zeni perbincangkan? Saya punya rencana untuk membuat pengembangan untuk saya terutama dan juga untuk siswa saya di kelas. Saya kan ngajar bahasa Inggris nih Bu. Nah, siswa-siswa saya tuh di SD dulu dia nggak ada belajar bahasa Inggris nih Bu, ternyata. Ada beberapa anak yang di SD-nya dia nggak belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, terus pas udah di SMP ini kesulitan Bu Eka. Mereka tidak punya motivasi karena mereka nggak pede gitu kan. Gitu sih Bu Eka. Jadi saya tuh pengennya mereka tuh pede, jadi termotivasi gitu kan. Nah, saya pengen mengembangkan diri saya supaya saya bisa jadi guru yang bisa mengembangkan siswa saya. Nah, kayak gitulah Bu Eka kira-kira.
Jadi tujuan yang ingin Bu Zeni capai dari percakapan kita hari ini apa, Bu? Ya mudah-mudahan nanti setelah kita bercakap-cakap nih ada lah gitu ya Bu ya, gambaran atau mungkin solusi dari Bu Eka gitu kan mengenai kondisi yang saya alami ini gitu dan juga rencana saya ke depannya gitu. Baik. Menurut Bu Zeni, Mm. ukuran keberhasilan dari percakapan kita hari ini apa? Kalau saya dapat sesuatu yang bisa nanti saya terapkan di kelas saya. Baik, terkait rencana atau keinginan yang sudah Bu Zeni sampaikan gitu, kesempatan apa yang Bu Zeni miliki sekarang? Ya, saya punya kesempatan penuh karena saya seorang guru ya, Bu ya. Saya guru mereka, saya lah yang mereka temui setiap hari dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu merupakan modal sih bagi saya, itu kesempatan saya untuk bisa merubah sebenarnya gitu. Dalam pikiran saya seperti itu, Bu. Berarti sebenarnya kesempatan yang Bu Zeni miliki besar peluangnya begitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Kalau diskalakan dalam bentuk angka dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Zeni sekarang dalam hal kesempatan tadi itu ada di posisi berapa? Kalau dalam hal kesempatan ya, Bu. Kalau dalam hal kesempatan ya saya punya ya 7 lah, Bu. 7 ya? Ya, itu sudah baik 7 tuh, Bu. Sudah sangat baik 7 tuh ya. Iya, heeh. Dalam hal kesempatan ya tapi ya, Bu ya. Kekuatan apa yang Bu Zeni miliki untuk mencapai tujuan ataupun rencana yang sudah Bu Zeni sampaikan tadi? Saya tuh, Bu, menurut diri saya sendiri, saya tuh orangnya mau belajar. Nah, gitu. Jadi itu bisa jadi kekuatan buat saya, modal buat saya karena saya mau belajar. Ya nanti termasuklah kita bercakap-cakap nih, nanti kan saya punya nih sesuatu yang bisa saya ambil pelajaran dari Bu Eka gitu kan, nanti solusinya gitu kan, Bu. Iya. Gimana cara membangkitkan motivasi anak, nah, gitu. Itu saya mau pelajari itu, Bu. Nah, terkait tujuan yang ingin Bu Zeni capai yang sudah Bu Zeni sampaikan tadi nih, kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ini masalahnya nih, Bu. Gangguannya pertama, bukan gangguan, tapi hambatannya ya, Bu ya. Yang pertama dari anak itu gitu kan. Karena kan nggak mudah, Bu. Iya, Kita menampilkan, maksudnya meminta anak untuk percaya diri itu kan nggak mudah ya kan, Bu? ya. Iya. Kadang-kadang orang yang udah bisa bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris aja dia belum tentu loh dia berani ngomongnya gitu kan. Apalagi kalau, nah ini Bu hambatan yang kedua nih Bu. Kadang-kadang teman-temannya itu loh suka ngebully gitu kan Bu. Nah itu kan juga hambatan tuh Bu. Oh, berarti hambatan tuh dari ini ya, dari siswa itu sendiri ya? Level kepercayaan dirinya begitu, Bu ya? Betul. Oke, gitu. Nah, ini terkait hambatan yang Bu Zeni hadapi nih. Kira-kira Bu Zeni punya gambaran nggak apa solusinya begitu? Apa ya, Bu? Ya sejauh ini sih saya mikir apa ya kira-kira solusinya, Bu? Untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak tuh ya, Bu ya? Iya, jadi kan tujuannya untuk mengembangkan kompetensi siswa. Kemudian hambatannya tadi Ibu sampaikan level kepercayaan diri pada siswa tersebut ya. Iya. Yang perlu ditingkatkan begitu. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira solusinya apa? Ada nggak gambaran-gambaran Bu Zeni? Solusinya apa begitu? Paling kalau yang terpikir di saya tuh Bu, untuk merangsang mereka itu ya supaya mereka percaya diri, mungkin mereka harus bisa dulu sih Bu kayaknya. Mereka harus bisa dulu. Mungkin salah satu penyebab mereka nggak percaya diri itu karena mereka nggak bisa sih kayaknya Bu. Jadi saya pikir mungkin mereka harus bisa dulu gitu. Untuk mereka bisa nih berarti saya harus apa tuh Bu? Menemukan ya Bu ya? Apa ya? Iya sih menemukan cara-cara untuk menarik mereka gitu kan supaya mereka tuh tertarik untuk belajar gitu ya. Seenggak-enggaknya kalau mereka tertarik mana tahu nanti mereka jadi bisa. Terus kalau mereka bisa mana tahu mereka bisa percaya diri kan Bu. Ya itu sih yang saya pikirkan. Jadi solusi yang
yang Ibu Zeni sampaikan itu tadi, menemukan cara untuk menarik siswa agar mau belajar. Ya, begitu. Iya, Begitu. betul. Dan juga untuk agar mereka percaya diri begitu ya? Iya. Iya. Oke. Jadi tadi kan Bu Zeni sudah menyampaikan rencananya, kemudian kesempatan yang Bu Zeni punya terkait rencana tersebut, kekuatan yang Bu Zeni miliki untuk mencapai tujuan tersebut, serta juga hambatan yang Bu Zeni hadapi beserta juga solusinya. Nah, kira-kira nih, apa rencana yang akan Bu Zeni lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut? Buka PMM sih kayaknya, Bu. Buka PMM ya. Ya, saya mau belajar di PMM aja. Katanya di PMM tuh banyak ya, Bu, Oke. metode-metode pembelajaran menarik. Coba saya nanti mau buka PMM. Gitu. Ada lagi rencana lain selain buka PMM, Bu? Apa ya, Bu? Mungkin nanti tanya-tanya sama teman-teman deh. Tanya sama teman-teman. Iya. Oke, dari rencana yang Bu Zeni sebutkan tadi, itu fokusnya mau yang mana dulu? Ya, saya mau prioritas buka PMM dulu. Buka PMM ya, oke. Nah, kan tadi rencana fokus prioritas rencananya buka PMM ya. Strategi untuk bisa mendapatkan yang Bu Zeni butuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut dari PMM itu apa strateginya? Strategi gimana maksudnya, Bu? Kan Bu Zeni mau buka PMM nih untuk mewujudkan rencana meningkatkan kompetensi siswa. Betul. Jadi strategi apa nih yang akan Bu Zeni lakukan terkait hal itu tadi? Belum tahu, Bu, karena saya belum buka PMM gitu. Jadi rencananya buka dulu ya? Saya buka dulu, nanti Oke. dari buka tuh mungkin saya dapat gambaran-gambaran apa, terus nanti kalau dapat model-model pembelajaran baru, rencananya itu akan saya praktekkan gitu loh, Bu. Oke. Kira-kira kapan Bu Zeni mau mulai? Secepatnya sih, Bu. Secepatnya? Iya, soalnya saya sudah ini, Bu. Sudah engap saya kalau nengok kelasnya diam-diam gitu tuh, Bu. Oh, begitu ya? Iya. Saya Tidak kayak udah nggak sabaran gitu loh, Bu. Kayak Oh, pengen iya. saya tanya sendiri, jawab sendiri gitu. Oh, Gimana tuh? jadi capek sendiri. Ada tidak target waktu pastinya gitu? Bu Zeni Apanya nih, Bu? target waktunya mungkin minggu depan, bulan depan Buka begitu. PMM-nya. Ya, Enggak sih, Bu. Secepatnya aja. secepatnya aja. Secepatnya dan sesempatnya. Oh, begitu. Apanya nih, Bu? Waktunya mungkin bulan depan. Buka PMM-nya. Menurut Bu Zeni, Enggak sih, Bu. apa ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin Ibu Zeni lakukan? Minimal anak tuh berani ngomong aja lah, Bu. Tuh, minimal berani ngomong. Jadi itu dulu yang ingin tercapai ya. Itu aja dulu, Bu. Oke. Jadi untuk melakukan rencana ini kan pasti Bu Zeni tuh butuh teman untuk berkolaborasi ya. Jadi itu dulu yang ingin tercapai ya. Kira-kira siapa yang ingin Bu Zeni libatkan? Ada nggak? Jadi untuk melakukan rencana ini kan pasti Paling sesama guru bahasa Inggris lah, Bu. sama guru bahasa Inggris Iya, ya. soalnya kan kalau guru lain tuh saya kayak susah gitu kan menjelaskan maksud percaya diri itu gimana gitu kan. Gitu sih. Saya percaya diri dalam belajar bahasa Inggris gitu. Iya. Siapa gurunya, Bu? Bu Eka sih. Bu Eka. Oke, baik. Baik, Bu Zeni, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir percakapan. Siapa gurunya, Bu? Nah, menurut Bu Zeni, apa yang Bu Zeni dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya tuh nggak terpikir tadinya tuh, Bu, ya, solusi apa gitu. Saya mentok aja di apa namanya di masalah gitu. Tapi pas Bu Eka tadi nanya kira-kira solusinya apa, itu kayak menyuruh saya untuk berpikir gitu. Oh iya ya, apa ya solusinya? Ujung-ujungnya saya sendiri yang memikirkan solusinya. Saya tuh berharapnya Bu Eka kasih saya solusi gitu kan. Tapi ternyata, lah kok saya tahu gitu. Ada solusinya ternyata. Nah, gitu, Bu. Senang sih, Bu. Senang Iya, ya. senang. Ternyata apa yang permasalahan yang maksud itu keluh kesah saya tuh, oh ternyata saya bisa kok cari jalan keluarnya gitu kan. Ya walaupun belum tahu ya Bu hasilnya karena kan belum dilakukan. Tapi mudah-mudahan nanti dengan dibantu Bu Eka juga
Mudah-mudahan nanti ada progresnya ya kan Bu. Amin. Amin. Baik Bu Zeni, terima kasih karena Iya Bu. telah meluangkan waktu untuk percakapan hari ini. Iya Bu, sama-sama. Ya, semoga rencana yang ingin Bu Zeni lakukan itu bisa segera dilaksanakan dan hasilnya sesuai harapan. Saya tunggu kabar baiknya Bu Zeni. Kita akhiri dulu sesi percakapan ini ya Bu Zeni ya. Siap, Terima siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Atri. Nah, gimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan apa yang Bu Eka rencanakan atau Bu Eka inginkan? Sesuai Bu. Ya, dengan kompetensi yang ingin Bu Eka lihat, dengan kompetensi yang ingin Bu Eka kembangkan tadi. Nah, sesuai ya dengan indikator ketercapaian yang ingin yang sesuai dengan Bu Eka rencanakan. Oke, di sini saya sebagai supervisor yang melihat bagaimana Bu Eka tadi mengcoaching atau coaching dengan Bu Zeni ya, terkait dengan keluh kesah Bu Zeni apa yang dia rasakan. Ya, Bu. Nah, ini hasil dari observasi yang saya lihat. Kita lihat dari indikator yang pertama ya, mendengarkan aktif. Bu Eka sudah bebas dari kata judge, sudah tidak ada menjudge Bu Zeni, maksudnya tidak ada memvonis atau memberikan sebuah pernyataan yang tidak seharusnya dikeluarkan gitu. Terus tidak ada asumsi juga, tidak memberi asumsi. Itu terlihat tadi yang kita lihat pertama, Bu Eka menanyakan tujuan kita berkumpul atau tujuan kita ngobrol ini buat apa. Terus kesempatan penuh yang dimiliki oleh Bu Zeni seperti apa. Nah, Bu Zeni juga bisa mengungkapkan skala angkanya. Nah, itu tidak ada yang istilahnya Bu Eka mengasumsi atau menambah-nambah gitu, tidak ada asosiasi juga. Nah, di sini juga Bu Eka bisa mengendalikan emosi koci. Jadi masih datar lah, tidak ada yang sampai meledak-meledak gitu. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan berbobot, Bu Eka selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berusaha untuk selalu mendengarkan Bu Zeni berbicara hingga dengan selesai. Namun di sini ada sedikit saya membuat catatan, ada beberapa poin yang mungkin Bu Zeni agak sedikit kaku tadi menjawabnya, dalam artian dia sempat ngeblank beberapa detik gitu. Nah, mungkin kedepannya Bu Eka bisa lebih menspesifikkan pertanyaannya, dalam artian walaupun tetap terbuka, diperjelas gitu. Jadi Bu Zeni tidak bingung mentranslate apa maksud dari yang pertanyaan yang disampaikan Bu Eka. Nah, bagus ya Bu Eka juga sudah positifnya sudah bisa menangkap, menjelaskan dan mengulang apa yang maksudnya itu memberikan penguatan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Zeni tadi. Nah, terus yang memberdayakan koci, ya tadi sempat bingung juga Bu Zeni, apa sih solusinya, dia bingung sendiri ya, apa sih ya strateginya juga, apa yang akan dia kembangkan, apa yang akan dia lakukan ke depannya yang dalam waktu dekat. Nah, di sini Bu Eka juga membantu Bu Zeni dalam membuat rencana aksi spesifiknya. Jadi dia buat, saya mau buka PMM, terus juga bisa dia akan melihat PMM dan strategi apa yang ada di PMM. Sebenarnya itu sudah ada jawabannya, cuma Bu Zeninya belum menyimpulkan kalau itu adalah langkah yang akan dia lakukan untuk PMM itu. Namun bagus ya Bu Eka, walaupun Bu Zeni berharap Bu Eka yang memberikan ide ya, namun Bu Eka dengan sabar menunggu Bu Zeni untuk menemukan solusi dari apa yang ingin dia lakukan tadi. Bagus, sangat bagus sekali Bu Eka. Nah, kira-kira nih dari hasil ini bagaimana menurut Bu Eka? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Bu Eka? Atau ada yang sekira-kiranya memang
oh tadi seharusnya saya menyampaikan ini gitu. Jadi menurut mereka coaching tadi sudah sesuai dengan perencanaan awal atau memang ada beberapa yang miss dalam menyampaikan gitu? Kalau dari perencanaan saya ya Bu, tadi dari prosesnya sih saya merasa saya sudah melakukan proses coaching dengan melibatkan apa ya namanya Bu ya, prinsip-prinsip dari coaching, kemudian kompetensi inti dari coaching, dan juga melakukan dengan proses alutsista gitu. Ya saya merasa dengan kompetensi yang prioritasnya tadi ingin saya tingkatkan itu sudah ada prosesnya, sudah berproses, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi agar saya bisa melakukannya lebih maksimal ketika saya melakukan coaching lagi kepada orang lain, seperti itu Bu. Berarti mau rencana coaching lagi ya Bu Eka ya? Ya kalau memang diberi kesempatan dan memang itu dibutuhkan gitu, ya saya dengan senang hati karena itu juga akan memberikan pengalaman baru dan juga pengetahuan baru untuk saya. Oke, nah berarti gimana perasaannya Bu Eka setelah melaksanakan coaching tadi? Saya merasa senang gitu. Senangnya itu saya merasa saya bisa sedikit berguna untuk orang lain, terutama untuk rekan sejawat. Sedikit berguna ya Bu Eka? Ya, setidaknya mungkin saya tidak banyak membantu, hanya mungkin menjadi teman bicara yang mengarahkan rekan sejawat yang sebagai coach ini tadi untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri dan juga menemukan solusinya sendiri. Oke. Kira-kira ke depannya jika memang ada kesempatan coaching lagi, kompetensi apa lagi yang mau Bu Eka tingkatkan? Mungkin apa ya? Apa ya? Saya bingung nih Bu, antara ketiga ini satunya sudah ya, duanya lagi sebenarnya sama-sama pengen ditingkatkan, tapi yang mana dulu ini yang masih ragu. Sepertinya mendengarkan aktif gitu. Sebagai mendengar aktif ya? Iya, supaya nanti paketnya lebih lengkap, karena tadi kan saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan dilengkapi dengan kompetensi mendengarkan aktif. Itu diharapkan lebih lengkap lagi dan ya lebih sempurna lah berproses berkembangnya gitu. Proses pembelajarannya Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka telah berbagi dalam sesi supervisi kali ini. Mudah-mudahan Bu Eka tetap terus semangat mempelajari apa yang kekurangan yang ada dalam diri kita dan berbagi apa yang sudah ada pada diri kita. Demikian Bu Eka, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tetap semangat Bu Eka ya, sehat selalu.